Allah. Kita sebelum berbicara panjang dan lebar dengan beliau KRAT Fakih, terlebih dahulu kami ucapkan bela sungkawa. Ucapan duka dan doa kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Walloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya robbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini, 10 menit langsung keluar Kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi setidak sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Kita sebelum berbicara panjang dan lebar dengan beliau KRAT Fakih, terlebih dahulu kami ucapkan bela sungkawa. Ucapan duka dan doa kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Walloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu kami tidak nyukurno atau nyemoni ya bahasa Jawa enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, kami juga menampilkan di bawah video kita ini nanti prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Imaduddin Utsman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Samad, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya, sebagai perjuangan yang sia-sia. Go to Alibaba.com. There is a global network of more than 200,000 suppliers, factory direct sourcing, and fast delivery. Beliau memahami sebagai sebuah kumpulan ya kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan habaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta.
Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas HRS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim-klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Walloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Maduddin Usman, dan ada videonya, dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ini sangat berbahaya. Sebelum kita bincang-bincang panjang lebar dengan beliau KRAT Fakih, mohon KRAT Fakih untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Mohon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Amma ba'du. Para pemirsa dari channel Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Adi Negoro, saya sangat mengapresiasi channel YouTube ini sebagai salah satu channel YouTube, mungkin salah satu yang terbaik, karena selalu memberikan suatu pencerahan, suatu kajian, suatu analisis yang tidak hanya asal njeplak, tidak ada caci maki. Semua dilakukan dengan santun, dengan beradab, dengan tenang, dengan menjawani, istilahnya begitu, karena memang beliau juga seorang Kanjeng Raden Tumenggung ya. Jadi mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisi budaya bangsa selalu beliau pegang teguh. Dengan segudang kitab, segudang referensi, ilmu dan sebagainya, beliau kemarin telah menyentakkan ilmu pengetahuan dan dogmatis kita tentang siapa itu Nabi Adam. Nabi Adam berdasarkan DNA itu muncul sekitar 235.000 tahun yang silam. Jadi dari seluruh manusia yang ada sekarang di tes DNA berasal dari kromosom Y yang sama. Satu kromosom Y yang sama artinya satu pria yang sama, yang dalam bahasa Qur'ani atau teologis dinamakan Adam. Demikian juga kita juga berasal dari satu perempuan yang sama, yang dalam bahasa teologis dinamakan sebagai Hawa. Di sini posisi kitab suci mendapatkan peran penting dan pembenarannya. Ketika kemudian sains sekian ribu tahun kemudian, sekian abad kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu benar adanya. Demikian juga ketika zaman dahulu orang itu sekitar abad pertengahan, para sarjana Islam di Utsmani itu juga bertanya-tanya, kenapa Quran kok selalu membahas ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di zaman itu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Bani Israel itu posisinya tidak penting sama sekali. Di antara perang salib mereka itu bagaikan semut di antara dua gajah yang perang. Demikian juga ketika menjelaskan tentang mumi Fir'aun dan keluarganya yang nanti yang katanya diawetkan dan akan menjadi pelajaran di sampai akhir zaman. Ternyata kemudian terbukti di awal-awal abad 20 bagaimana kemudian perang dunia 1, 2, kemudian munculnya kekuatan ekonomi underground, keluarga Rothschild dan sebagainya. Ternyata ya Bani Israel itu menemukan eksistensinya sebagai sebuah entitas jahat. Kemudian munculnya gerakan Zionis dan lain sebagainya yang berusaha untuk mengangkangi kota suci tiga agama. Dan hingga sekarang orang-orang Yahudi Bani Khazar yang bukan keturunan Israel tapi mengaku Bani Israel, yang mengaku orang Yahudi, begitu jahatnya dipertontonkan tiap hari bagaimana mengebom
orang-orang yang tidak berdosa membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, tragedi yang seolah PBB pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Liga Arab juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan negara-negara Muslim yang jauh dari Timur Tengah juga yang Arab saja juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang negara Muslim yang jauh seperti Indonesia paling hanya memberikan suara-suara kemanusiaan gitu. Sebenarnya juga dari kalangan orang-orang Kristiani yang tahu bagaimana rasisnya mereka di Palestina. Kenapa saya angkat ini? Karena ini musim haji, musim di mana seluruh kaum muslimin kemarin berjumpa dalam satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Padang Arafah. Sebagai inti dari haji, itu harusnya menyuarakan tentang bagaimana tragedi kemanusiaan ini tidak hanya menimpa atas nama sesama kaum muslimin, tetapi juga sesama umat manusia.